Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Saudaraku jamaah Masjid Al-Furqan yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah yang tidak pernah henti-hentinya memberikan kepada kita berbagai macam anugerah, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat beribadah, nikmat kita bersilaturahim, nikmat kita dapat berkumpul di majelis ilmu, di rumah Allah, berkumpul kita di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Mudah-mudahan kelak kita semua yang hadir berkumpul di sini juga dapat berkumpul bersama kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, yang kita teladani setiap tutur katanya, setiap tindakan dan perbuatannya. Nabi yang senantiasa memikirkan nasib umatnya, dan Nabi yang senantiasa sebagaimana digambarkan Allah dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Beliau merasakan kesulitan, merasakan pedihnya apa yang kita alami di dunia ini. Kalau umat Nabi mengalami kesulitan, mengalami musibah, Rasulullah orang pertama yang merasakan penderitaan kita. Harisun alaikum, beliau senantiasa menginginkan kebaikan untuk kita. Beliau keinginannya hanya ingin apa? Agar umatnya selamat di dunia dan di akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau ini kepada orang-orang beriman sangat lembut hatinya, tutur katanya dan perilakunya senantiasa mencerminkan akhlak dari Allah Azza wa Jal, yaitu sifat Allah rauf dan rahim. Hadirin dimuliakan Allah, malam hari ini kajian dalam rangka safari dakwah kami yang pertama diundang oleh teman-teman Masjid Al-Istiqomah Banjarbaru, yang sejak awal kita membahas, menjadikan kajian-kajian ini sebagai daurah Kitab Al-Arba'in fin Nasri wat Tamkin, 40 hadis bagaimana caranya umat ini meraih kemenangan, pertolongan dan kejayaan di akhir zaman. Hadis yang terakhir nomor 39 dan 40. Karena isi kitab ini cuma 40 hadis. Al-Arba'in, sama dengan kitab Arba'in Nawawinya yang ditulis oleh Imam Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah, yang menghimpun hadis-hadis tentang pokok-pokok iman dan Islam, yang kemudian disyarah oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dengan judul kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, ini 40 hadis tentang pertolongan, kemenangan dan kejayaan umat di akhir zaman. Al-hadithut tasi' wa thalathun, al-bisyaratu bistimrari nusratil Islam. Jadi kami mendapatkan ijazah dari para ulama
dunia yang berkumpul kemarin di Istanbul, di Turki, untuk menyebarluaskan dan mengajarkan hadis-hadis 40 jumlahnya ini untuk mengingatkan dan membangun kesadaran umat serta membangun kepedulian umat tentang pentingnya kita membela dan mempertahankan Baitul Maqdis, yaitu tanah suci Palestina, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sekarang berada di bulan Rajab, bulannya Isra dan Mi'raj. Tidak sempurna seorang muslim akidahnya, keimanannya, kalau mereka tidak memperhatikan dan tidak peduli kepada kesucian Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, mari kita perhatikan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan bagaimana kita merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan-tangan kotor Yahudi. Ya, Yahudi ini telah melakukan makar terhadap Islam. Yahudi ini telah melakukan makar kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sejak risalah pertama diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak henti-hentinya. Al-Quran menggambarkan wala zaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tidak pernah berhenti untuk memerangi kalian umat Islam sampai mereka berhasil untuk memurtadkan kamu umat ini dari agama Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan lagi lebih tegas bahwasanya ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah membiarkan kita umat Islam ini ya, angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka Yahudi dan Nasrani tidak pernah ridha kepada engkau wahai Muhammad, apalagi kepada umat Islam. Mereka senantiasa ingin apa? Memisahkan umat ini dari Rasulullah, ingin menyesatkan umat ini dari agama Islam, ingin menyimpangkan umat ini dari akidah yang sahih, ya, dari syariat yang benar. Itu mereka lakukan supaya apa? Mereka tidak mendapatkan, umat Islam ini tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketika umat Islam tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, ketika umat Islam tidak berpegang teguh kepada tali agama Allah, maka Yahudi akan merajalela, berkuasa, mengendalikan dunia ini, dan menjadikan umat manusia semuanya sebagai objek perbudakan mereka, sebagai pelayan semua kepentingan-kepentingan Yahudi. Dan satu-satunya penghalang yang paling besar dan paling merepotkan Yahudi dalam melaksanakan misi kejahatan mereka, misi-misi yang telah ditanamkan oleh setan kepada mereka, penghalang itu adalah al-Islam. Penghalang itu adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tahu kekuatan Islam dan kaum muslimin. Mereka paham kalau umat Islam ini memiliki kemuliaan yang tidak mereka miliki. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, datang seorang Yahudi berkata kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, apakah turun ayat Tuhan kepada kalian, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina? Hari ini Allah telah menyempurnakan Islam sebagai agama,
Allah telah menyempurnakan nikmat ini kepada umat Muhammad, dan Allah telah meridai Islam ini sebagai agama kita. Apakah turun kepada kalian ayat yang seperti itu? Umar menjawab, benar. Kata si Yahudi, seandainya ayat itu, sekiranya ayat itu turun kepada kami umat Yahudi, kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya Yahudi. Ya, Yahudi itu tahu Pak, kekuatan kita itu pada apa? Al-Quran. Yahudi paham betul kekuatan kita itu pada Al-Islam. Yahudi paham betul kekuatan umat ini pada akarnya mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan lakukan segala cara, tipu muslihat dan kebusukan-kebusukan untuk memisahkan umat ini dari sumber kekuatannya. Ya, maka kita harus berhati-hati dan waspada. Harus tahu tipu muslihat mereka, pelajari strategi-strategi jahatnya Yahudi. Supaya apa? Kita bisa terhindar dari fitnah-fitnah mereka, dari tipu daya dan tipu muslihat Yahudi. Hadis yang ke-39, an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Samurah, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, la yabraha hadzal dinu qa'iman, agama Islam ini akan senantiasa tegak, akan senantiasa ada, akan senantiasa eksis, tidak akan pernah hilang agama ini. Bahkan dalam hadis yang tadi pagi saya sampaikan, ya, di masjid apa tadi? Mas apa itu? Hah? Tadi pagi. At-Taqwa Cindai, apa namanya? Banjarbaru itu ya. Itu saya kutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? La yablughanna hadzal amru ma balagha al-lailu wan nahar. Hadis dari Tamim Ad-Dari, Rasulullah SAW bersabda, hadis nomor 35 di kitab ini, bahwasanya perkara agama Islam ini akan sampai, ya, ke seluruh penjuru muka bumi yang dimasuki oleh siang dan malam. La yatrukullahu baita madarin wala wabarin. Allah tidak membiarkan satu rumah pun di kota dan di pedesaan, di tempat pusat perniagaan maupun tempat yang jauh dari perkotaan, di bumi dan di lautan, di ujung selatan, ujung utara, timur maupun barat, illa adkhalahu Allahu hadzal din, kecuali Allah pasti akan memasukkan ke dalam rumah itu agama Islam. Ya. Setiap rumah nanti itu pasti ada orang Islamnya. Kalau sekarang mungkin belum. Mungkin ada yang mu'alaf satu anggota rumah keluarga, 1-2. Tapi enggak semua rumah yang ada mu'alafnya. Tapi di akhir zaman nanti, kata Nabi, Allah tidak akan biarkan satu rumah pun di atas permukaan bumi ini, kecuali dia akan memasukkan Islam ini menjadi agama mereka, walaupun hanya 1-2 orang di dalam rumah itu. Bi'izzi azizin au bidhulli dhalilin, suka atau tidak suka, Allah akan masukkan agama ini ke dalam setiap rumah dengan kemuliaan orang-orang yang akan dimuliakan. Orang yang dimuliakan Allah, dia masuk Islam. Orang yang dihinakan Allah, berarti dia yang tidak terpilih untuk menjadi seorang muslim. Au dzulli dzalilin. Ya, jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penegasan janji Allah, kabar gembira bahwa Islam ini, agama ini akan tetap tegak dan tidak akan hilang Islam. Ya, Islam gak akan hilang.
Sebab Islam itu cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah tidak menghendaki itu. Ya'ballah, Allah menolak itu. Illa ayyutimma nurahu, kecuali dia pasti akan menyempurnakan cahaya itu. Ya, walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Dalam Al-Quran ditegaskan dalam 3 ayat. Di surat At-Taubah ada, di surat Al-Fat ada, di surat As-Saff ada, 3 ayat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Itu 2 ayat, sama persis ayatnya bunyinya. Satu lagi, wa kafa billahi syahida, itu surat Al-Fat. Ya, itu janji Allah, Allah akan memenangkan agama ini. Agama ini akan tegak, tetap ada. Yuqatilu alaihi isabatun minal muslimin, di mana sebagian daripada orang-orang Islam ini mereka akan berperang untuk mempertahankan agama ini untuk tetap ada dan tegak. Ya. Jadi kita ini di umat di akhir zaman, ya, jangan merasa cukup bangga kita menjadi muslim tapi kita tidak berjuang untuk tegaknya Islam. Banyak yang jadi muslim tapi belum tentu dia jadi pejuang yang membela agama Allah, pejuang yang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Banyak muslim tapi cuek, banyak muslim tapi nggak peduli. Agama Islam dihina, dia diam. Al-Quran dihina, dia nggak peduli. Tapi kalau gurunya dihina, baru marah. Kalau ormasnya dihina, baru dia ngamuk. Kalau kelompoknya dihina, baru dia lapor polisi. Tapi kalau Allah, Rasul, Quran, Islam dihina, dia tidak buat laporan apa-apa. Nauzubillah min zalik. Yuqatilu alaihi isabatun minal muslimin. Agama ini tegak karena memang Allah jamin agama Islam ini tegak, tapi nggak boleh kita hanya pasif berdiam diri. Oh, tenang saja, Islam pasti dibela Allah. Ya. Atau kata siapa? Kata salah satu tokoh politik negeri ini yang sudah wafat, saya nggak perlu sebut namanya. Islam itu nggak perlu dibela, Tuhan itu nggak perlu dibela. Ya, yang perlu dibela itu rakyat kecil. Ya, ini cara berpikir ingin membenturkan antara nilai keilahian dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Islam tidak ada pertentangan antara nilai keilahian, ketuhanan dengan kemanusiaan. Kenapa? Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, yang sebagian besarnya adalah para ulama, dalam Piagam Jakarta yang menjadi Pancasila, sila ketuhanan itu langsung setelahnya adalah sila tentang kemanusiaan. Sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Sila kedua langsung disebut kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maksudnya? Kok setelah sila ketuhanan menjalankan syariat Islam kok ada sila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab? Ternyata setelah ditelusuri, kata pakar hukum ahli tata negara yang mengerti sejarah perumusan Piagam Jakarta, kalau ada yang mengatakan atau mengkritik atau menyatakan bahwa penerapan syariat Islam di Indonesia itu akan melanggar hak-hak manusia, akan bertentangan dengan hak asasi manusia, maka ketahuilah para perumus Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pancasila itu, mereka sudah membantahnya, mereka sudah menepis keraguan-raguan itu, subhat itu, dengan menyatakan apa? Bahwa syariat yang ditegakkan
oleh rakyat Indonesia yang beragama Islam, yaitu syariat Islam, itu sudah pasti tidak bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi kita ini harus apa? Membela agama Islam, ya, membela rakyat pasti. Islam juga membela rakyat. Islam mengajarkan kita untuk apa? Kepedulian sosial, mengajarkan keadilan sosial. Dalam hadis di kitab Arba'in fi Fiqhin Nasr wa Tamkin ini banyak hadis-hadis tentang keadilan sosial, saudara. Hadis-hadis tentang kesetaraan hukum. Kita harus saling tolong menolong, saling membantu, saling solidaritas. Yang kaya tidak boleh membiarkan yang miskin hidup dalam keadaan kelaparan dan kekurangan. Harus saling tolong menolong. Makanya ada syariat, yaitu zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Dan itu menjadi salah satu sarana bagi kita untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam. Jadi Allah itu ya, walaupun tidak perlu, Allah itu maha kuat, maha perkasa, ya, seolah-olah benar perkataan Allah itu nggak perlu dibela karena dia itu maha kuat, maha perkasa. Bukan Allahnya yang memerlukan pembelaan kita, tapi kita yang perlu untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Kita betul-betul diakui menjadi umatnya. Ya, kalau umat mengaku sebagai umat Rasul, ya kita harus cinta kepada Rasulullah. Ya, makanya dalam Al-Quran itu ada ayat apa? Azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Kita ini bukan hanya mencintai Nabi, tapi harus memuliakan, mendukung dan menolong. Azzaruhu wa nasaruhu, ya, menolong. Jadi kata-kata menolong Allah dan Rasulnya, intan surullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, artinya apa? Menolong agama Allah. Ya, jadi nggak usah didengerin kalau orang mengatakan, oh Tuhan nggak perlu dibela, agama nggak perlu dibela, itu salah. Ya, Allah saja mengatakan apa? Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, artinya apa? Menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian dan akan menguatkan pondasi kaki-kaki kalian untuk tegak di atas muka bumi ini. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya, jadi ada lagi sabda atau firman Allah dalam Al-Quran surat Shaf, ya, di mana Nabi Isa berkata kepada umatnya, qala man ansari ilallah. Semua nabi itu ada pendukungnya, ada penolongnya. Maka kita sebagai umatnya harus menolong Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad itu lemah. Betul, Nabi Muhammad itu kenapa harus kita tolong? Karena beliau tidak bisa membela diri karena sudah wafat. Ketika ada yang menghina, menyerang martabatnya, menuduh Nabi Muhammad itu begini-begini, seperti orang kaum orientalis, seperti kaum misionaris, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, maka kita harus membela kehormatan Nabi untuk apa? Mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Sejarah sirah Nabi itu menjadi terbuka, tergambar dengan baik dan benar di mata dunia, supaya orang bisa mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka tidak tertipu oleh syubhat dan propaganda Yahudi dan Nasrani yang selalu menggambarkan buruk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta taqumas saah, ya. Kelompok kaum muslimin yang senantiasa membela agama ini itu akan tegak ada sampai hari kiamat. Sampai berbangkitnya hari kiamat, ya. Jadi kita ini harus apa? Harus membuktikan iman kita dengan pembelaan terhadap agama ini.
Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita harus menolong agama Allah. Kalau kita ingin menjadi umat yang mulia, kita harus menolong agama Allah. Allah pasti akan menolong kita. Allah akan pasti memenangkan kita, umat Islam. Hadis yang terakhir 40. Al-bisyaratu birif'atil ummah wa nasriha wa tamkiniha. Kabar gembira dari Nabi. Ya, tentang apa? Tentang betapa tingginya umat ini. Dan kemudian janji kepastian pertolongan untuk umat ini, wa tamkiniha, dan kejayaan umat ini. Allah takdirkan umat ini apa? Wala yumakkinannahum min ba'di khaufihim amna. Ya, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Itu surat An-Nur, ya, ayat 55. Allah akan meneguhkan kedudukan kamu, ya. Allah akan meneguhkan agama Islam ini yang telah Dia ridhoi, dan Allah akan menggantikan untuk kamu umat Islam, ya, rasa takut diganti dengan apa? Keamanan. Mim ba'di khaufihim amna. Syaratnya bagaimana? Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Beribadah, menyembah Allah dengan benar, dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Insyaallah. An Ubay bin Ka'b, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi SAW bersabda, basyir hadhil ummata, berikan kabar gembira kepada umat ini, bis-sana'i. As-sana itu apa? Cahaya kemuliaan. Warif'ati, dan ketinggian. Wan nasri, dan pertolongan, kemenangan. Wat tamkini fil ard, dan kejayaan, kekokohan agama di atas muka bumi ini. Faman amila minhum, siapa yang bekerja, beramal di antara mereka, amal al-akhirah, dia bekerjanya amalnya untuk amalan akhirat. Tapi bagaimana? Lid dunya, untuk mencari dunia. Lam yakun lahu fil akhirati nasib, maka amal yang dia lakukan, amal akhirat dia lakukan, tapi tujuannya untuk meraih dunia, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagiannya. Na'udzubillah min zalik. Artinya apa? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor 21258, hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i, seorang ahli hadis, dan juga pendiri atau tokoh utama dalam mazhab Hambali. Ya, beliau ini ahli fikih dan ahli hadis. Musnadnya sangat besar. Ya, jumlah hadisnya kurang lebih 60 ribuan hadis. Imam Ahmad ini guru dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Jadi dengan hadis ini dari Ubay bin Ka'ab, Nabi SAW bersabda, umat ini akan apa? Senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan cahaya, kemenangan, keunggulan, kekokohan di atas muka bumi. Walau bagaimanapun serangan dari berbagai sudut, berbagai arah untuk melemahkan Islam, menjelek-jelekkan citra Islam, ya, serangan-serangan itu akan apa? Tumpul. Tidak akan bisa melukai Islam, tidak akan bisa merusak Islam, tidak akan bisa merobohkan Islam. Ya, serangan dari berbagai arah. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, zaman dulu kaum musyrikin Mekah ingin menghancurkan Islam, memadamkan cahaya Islam, gagal. Puncak kegagalannya apa? Ketika perang Ahzab, gagal mereka. Dan
Nabi SAW akhirnya kemudian apa? Menaklukkan kota Makkah, Fathu Makkah pada tahun 8 Hijrah. Ya, kemudian mengembalikan Ka'bah kepada tauhid, menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, sehingga turun ayat Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Sungguh kebenaran itu telah datang dan kebatilan sirna. Innal batila kana zahuqa. Yang namanya kebatilan itu pasti akan lenyap. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kebatilan itu yang lenyap, bukan Islam yang lenyap. Ini sudah hukum Allah. Ya. Tapi dengan bagaimana caranya? Apakah kita berpangku tangan, santai-santai, udah biarin aja, kita nggak usah bela-bela Islam? Nah ini. Ya, kalau kitanya tidak bela Islam, kita nggak dapat bagian, kita nggak dapat pahala, ya, untuk membela agama Allah. Ya, Islam memang akan tetap tegak, tapi bagaimana caranya kita ini punya saham, punya bagian dalam membela agama Allah, itu yang penting. Ya, Allah melihat prosesnya, Allah melihat usaha kita. Ya, jangan hanya kita mau diam saja berpangku tangan dan tidak peduli kepada kondisi Islam dan kaum muslimin. Masyaallah muslimin rahmati Allah taala. Maka itu, ya, janji kemenangan Islam ini, ya, harus kita yakini. Yang kedua, harus kita menjadi bagian di dalam usaha bagaimana kita memenangkan dan menghadirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Islam ini dijanjikan tegak, dijanjikan kuat, dijanjikan menang, ya, kalau para sahabat memahami ayat dan hadis-hadis Nabi seperti itu, kemudian mereka berpangku tangan, maka mereka tidak ada ikut berjihad di jalan Allah. Tapi apa yang dilakukan? Sahabat berjuang di jalan Allah, berjihad mereka di jalan Allah, walaupun harus mengorbankan nyawa mereka. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu, berjihadlah di jalan Allah dengan harta-hartamu dan nyawa-nyawa kamu. Ya, itu tantangan dari kaum musyrikin, gagal. Ya, di Madinah ada lagi makar kaum Yahudi, gagal. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, semua gagal. Akhirnya apa? Mereka dihukum oleh Allah, diusir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jazirah Arab. Mereka akhirnya berdiaspora ke seluruh penjuru dunia. Tadinya Yahudi itu semua ngumpul dari setelah mereka dihancurkan oleh pasukan Romawi, ya, tahun 71 Masehi. Kerajaan mereka dihancurkan oleh pasukan Romawi. Mereka berdiaspora, mereka hijrah kemana? Ke negeri Arab. Jadi mereka dulu menduduki wilayah negeri Arab yang berbatasan dengan negeri Syam. Mulai dari Tabuk sampai Madinah, itu banyak koloni-koloni Yahudi. Kenapa mereka pindah hijrah ke negeri Arab? Karena mereka sudah pelajari, ya, bahwa Tuhan di dalam kitab mereka, kitab suci mereka, menjanjikan kepada Yahudi akan ada nabi akhir zaman, akan ada Mesias yang lahir di negeri Arab yang tandus, tetapi dia nanti hijrahnya akan ke tempat negeri yang subur. Maka mereka cari tempat-tempat yang hijau subur, banyak perkebunannya. Maka diantaranya mereka mencari tempat, ada di Tihama, ada di Tabuk, ada di mana-mana. Kemudian sampai mereka tinggal sebagian di Madinah, yang di situ ada 3 suku besar Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Tapi mereka sungguh, ya, mendendam kepada Rasulullah ketika Nabi tidak mau mengikuti keinginan mereka. Ujian Yahudi di Madinah pertama itu
adalah ketika Allah perintahkan Nabi untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya. Dulu kiblatnya umat Islam 13 tahun di Mekah, tambah 1 tahun 4 bulan di Madinah setelah Nabi hijrah, sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Satu di antara tujuannya adalah untuk menarik hati orang-orang Yahudi agar mereka mau mengikuti risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kiblatnya kan juga sama, meneruskan kiblatnya para nabi dan rasul sebelumnya. Tapi walaupun demikian, mereka menolak untuk beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Muhammad itu bukan dari suku Yahudi, bukan dari Israel. Muhammad ini adalah keturunannya Ismail dari bangsa Quraisy, dari bangsa Arab. Maka mereka punya sifat apa? Menutup-nutupi nikmat Allah. Tidak suka, tidak ridho kalau apa? Kemuliaan Nabi di akhir zaman itu munculnya, lahirnya bukan dari suku mereka. Ya, karena Yahudi ini eksklusif. Tuhannya Yahudi itu adalah Tuhan untuk bangsa Yahudi saja. Agama Yahudi itu adalah agama kesukuan, agama nasional. Ya, makanya Yahudi nggak berkembang. Jumlahnya di atas muka bumi ini sekarang cuma antara 15 sampai 20 juta ekor saja. Ya, Ustadz kok nyebutnya ekor Yahudi? Ya, di Quran disebutnya wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Ya, mereka sudah dirubah wataknya seperti apa? Babi dan monyet. Ya, kalau babi dan monyet menghitungnya pakai apa? Jumlah apa? Jumlah ekor. Bukan dihitung jumlah bulunya. Ya, atau jumlah kakinya. Ada berapa babi di sini? Ada 4 Pak Ustadz. Loh kok cuma 1? Iya itu kakinya 4. Ya itu bukan babi namanya. Ya, semua dihitungnya pakai ekor. Ya. Masyaallah rahmati Allah, mereka nggak suka. Jadi dianggapnya kenabian itu, nubuwah itu harus hanya ada di kalangan mereka. Bani Israel tidak keluar kepada suku yang lain. Nah ini yang disebut dengan apa? Dengan mereka menutupi karunia Allah ya untuk bangsa-bangsa lain. Nauzubillah min zalik. Maka mereka tidak mau percaya, bahkan mereka mendustakan Islam dan Nabi Muhammad. Mereka lalu berbuat makar, ingin membunuh dan merongrong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dihukum oleh Allah, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar wa kana wa'dan maf'ula. Ya, karena di Al-Qur'an itu surat Al-Isra Allah sudah menyatakan apa? Yahudi ini, Bani Israel di akhir zaman itu akan apa? Akan berbuat kerusakan dan kesombongan 2 kali. Dan 2 kali kerusakan Yahudi, kesombongan mereka akan dihancurkan 2 kali juga oleh Allah. Yang pertama terjadi di masa Rasulullah hidup. Dengan apa? Fa idza jaa wa'du lahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana. Kami utus orang-orang, kaum yang mencintai Allah dan Rasulnya menjadi kaum yang kuat, gagah dan perkasa. Mereka adalah hamba-hamba kami yang beriman. Ya, mereka akan apa? Mengejar Yahudi sampai ke lorong-lorong kampung mereka untuk mengusir Yahudi dari Jazirah Arab. Itu seperti yang terjadi di masa Rasulullah dengan turunnya surat Al-Hasyr, dan kemudian dilanjutkan oleh kebijakan Umar bin Khattab sebagai khalifah untuk apa? Mengosongkan dan mengekstradisi seluruh Bani Israel dari Jazirah Arab tanpa kecuali. Ya, dan nanti di akhir zaman akan terjadi lagi kesombongan Yahudi yang kedua. Ya, setelah masa Rasulullah, yaitu zaman sekarang ini saatnya. Thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Ya, kerusakan yang kedua akan dihadirkan di hadapan kita ketika Allah memberikan izin mereka untuk bangkit
memiliki kekuatan materi, kekuatan harta, kekuatan anak cucu, dan pendukung yang mendukung mereka dengan kekuatan yang besar. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di atas jalan yang benar, di atas siratal mustaqim, istiqomah sampai akhir hayat. Di akhirat kita mendapat syafaat, masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.